Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Moho Agung, ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memurahkan hatinya sehingga bisa menjadi insan yang bermurah hati, bersolawat kepada channel dakwah ini, ya. Semoga solawat itu yang dalam rupa infak dakwah menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, sehingga nanti di akhir kehidupan ini beliaunya, saudara-saudara itu sudah punya catatan langit tentang sebuah kesolehan, ya, bahwa mereka telah memberikan sholawat kepada aktivitas dakwah ini, gitu ya. Dan juga insya Allah sholawat itu akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Aku ajak kalian untuk tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya itu sebagai wujud supaya kita itu jangan menjadi orang yang gampang melupakan terhadap kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita, ya. Jadi mengucapkan terima kasih gitu. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, ya, dimanapun kalian berada, terima kasih, ya. Semoga selalu always anti skip dan anti download, ya. Ya nggak apa-apa, bisanya nyumbangnya lewat anti skip anti download, ya, nggak masalah. Yang paling tahu kan kamu, kemampuanmu itu seberapa yang pantas kamu berikan untuk perjuangan dakwah ini, ya. Yang paling tahu kamu. Anti skip anti download jangan dianggap kecil. Ya. Kalau memang mampumu ya hanya segitu, nggak ada masalah. Jadi Islam itu enak, ya. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian ini, ya. Semoga itu menjadi catatan langit juga untuk kamu bahwa kamu telah mensiarkan dakwah Islam. Tidak lupa juga untuk doa-doa baiknya, subhanallah, alhamdulillah, ya. Aku sudah didoakan baik dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan atasmu semuanya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Mampir ngombe kali ini, ya, aku kasih tajuk jika pemerintah salah dalam putusan penentuan hari raya, ya. Hati-hati kalimatnya, ya. Jika pemerintah salah dalam keputusan penentuan hari raya, ya. Ada kata jika, ya. Hati-hati. Karena kalau jikanya itu tidak disertakan, ya itu bisa maknanya berbeda lagi, ya. Oke. Ya. Itu tajuk mampir ngombe kita kali ini, ya. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk kepada tajuk, aku akan membacakan komen-komen kalian sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya, ya, yang telah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, menuliskan dalam kolom komentar, ya. Aku kan harus memberikan penghormatan, apresiasi, ya. Oke, aku akan berikan tanggapan. Aku tidak tahu, ya, maka kita sepakati saja kalau kajian ini bisa selesai setengah jam, maka per 30 menit kita selesaikan. Kalau tidak, kita bikin 2 season, ya. Artinya ada 2 seri, sehingga kita hari ini kan ini banyak yang sudah libur nih, ya. Sekitar 2 seperti biasanya atau 3 unggahan yang akan aku sampaikan ke kalian semuanya, ya. Jadi kita lihat aja nanti, ya, sambil jalan aja. Kalau bisa selesai di 30 menit ya alhamdulillah, kalau tidak bisa, ya, maka aku siasati supaya aku nggak dikomplain lagi panjang-panjang, ya, aku bikin 30 menit kemudian. Jadi 2 sesi, ya. Oke. Aku akan memberikan sebuah contoh
itu paling enak ketika kalian sedang masuk dalam suasana itu. Ya. Jadi analoginya pas gitu ya. Ini kita banyak cerita ini ya. Kamu nanti sarikan. Yang perlu kamu pakai, yang nggak perlu ya kamu buang. Gini. Cuman kalau saat ini kan Idul Adha. Pada waktu itu peristiwanya terjadinya Idul Fitri. Ya. Nah ini Idul Adha ini aku baru pulang dari masjid, sholat Idul Adha ya. Karena aku mengambil yang hari ini. Aku sih nggak ikut mana-mana, alasannya simpel saja. Maka Indonesia itu selisihnya itu sekitar 6-8 jam, taruhlah 8 jam. Berarti kan tidak sampai 24 jam. Maka kalau Ahad besok dia terlalu spellingnya terlalu jauh gitu loh ya. Tapi ini istihadku loh ya, pemikiranku ya, yang aku tidak terpengaruh mana-mana sih. Kalaupun ada sekarang yang kelompok-kelompok ya melaksanakan di hari Sabeah ini, hari Sabtu ini, ya aku sepemikiran aja dengan mereka gitu ya. Jadi aku akan menunjukkan independensiku ya. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran berdasarkan istihad yang aku ambil seperti itu. Karena selisihnya nggak sampai 24 jam, maka ya hari ini aku Idul Adha. Dan itu pun aku memberi keluasan. Graito ini belum Idul Adha. Insya Allah dia besok sholat idnya. Dan adiknya nanti malam baru takbiran. Ya. Nah itulah nanti akan kita diskusikan ya sesuai tajuk. Kalau pemerintah salah menentukan hari raya terus bagaimana ya. Karena kan ini akhirnya dua ini Idul Adha-nya. Ada yang hari Sabeah, ada yang hari Ahad ya gitu. Oke. Peristiwanya itu dulu hanya kebetulan harinya itu hari Idul Fitri ya. Tapi sama lah kalau sekarang kan Idul Adha ya. Jadi aku diajak dengan almarhum Mas Bagio, mereka ini penggiat toriko ya, ke rumahnya Pak Rin, orang Jawa itu kalau manggil kan sering disingkat-singkat. Pak Saparin panggilnya Pak Rin gitu ya. Ini seniornya Mas Bagio itu juga senior, tapi Pak Rin juga bisa dikatakan ya senior juga lah ya. Di samping usianya lebih tua ya. Kalau Mas Bagionya sudah almarhum, kita doakan semoga selalu bahagia dalam tidur panjangnya dalam kasih sayang Gusti Allah ingkang Maha Agung ya. Kalau yang ngikuti aku sejak 2 tahun yang lalu lebih itu sudah kenal toh Mas Bagio yang aku ceritakan. Yang Mas Bagio ketemu ibu-ibu ya dikerjain, dalam tanda kutip dikerjain sama Mas Bagio. Kan sudah pernah aku ceritakan tuh di video yang dulu. Mas Bagio cerita, "Bu, aku ketemu ada malaikat disalib gitu." Terus ibunya bilang, "Sampean itu Mas guyon ada saja malaikat kok disalib." Iya, tadi aku pulang dari pasar kan, di Sumatera kan lewat ada sedikit hutan gitu ya. Di tengah jalan itu melalui hutan tuh ada malaikat disalib gitu. Si ibu bantah, yang enggak percaya aku Mas ada malaikat kok disalib. Si ibu ini dari Jogja dan dia dari Katolik solehannya Katolik lah, jadi tekun beragamanya. Lalu Mas Bagio tanya, lah kalau malaikat disalib aja ibu ndak percaya, bagaimana ibu bisa percaya ada Tuhan kok disalib gitu. Itu menjadi pemikiran si ibu ini dan akhirnya alhamdulillah subhanallah beliaunya masuk Islam ya. Dan kebaikan yang dia lakukan memberikan kontribusi terhadap gereja itu tetap dia lakukan ketika dia sudah mualaf, cuman beralih kontribusinya ke masjid gitu. Ya. Itu ada videonya dulu ya, ada videonya dulu. Nah, kalau mau lihat cari ya 2 tahun yang lalu. Oke. Ini ada cuci motor, jadi kalau suara terganggu ya dimaklumi aja ya. Terus gini, pada waktu itu kan Idul Fitri ya. Mas Bagio, Pak Rin, aku, kami bertiga ini ngobrol. Idul Fitrinya itu pas hari Jumat.
Itu loh. Ngobrol dari pagi sampailah masuk waktu Jumat sudah adzan, ya sudah. Aku heran. Ini ngobrol agama tinggi-tinggi, tapi kok waktu Jumat kok enggak beranjak, kok tetap aja di kursi, minum kopi, makan kue-kue gitu. Aku bertanya-tanya dalam hatiku. Terus akhirnya gini, Pak, Mas, aku permisi tak sholat Jumat dulu ya. Oh enggak, monggo silahkan. Oh iya silahkan gitu. Mereka tersenyum, nggak apa-apa. Pergilah aku sholat Jumat. Ya. Orang Toriko itu begitu, ya. Stylenya itu halus, tapi pukulannya mantap. Kalau aku kan temperamental. Kalau mereka nggak, mainnya halus. Ya. Jadi aku minta waktu untuk sholat Jumat. Mereka tetap makan kue Idul Fitri, ya. Karena kan tadi baru pulang dari sholat Id, ya, Idul Fitri. Ya. Setelah selesai sholat Jumat, aku kembali. Mereka tetap senyum-senyum. Aku nggak tahu ada apa kok mereka kok senyum-senyum. Dalam perkembangan perjalanan waktu, baru aku tahu, ya, baru aku tahu. Itu pun setelah aku mencari, ada hadis yang bisa merukso. Jadi kalau Idul Fitri jatuh pada hari Jum'ah, itu kita boleh sholat Jum'ah, boleh tidak. Itu ada ruksonya, hadisnya ada. Dan Pak Saparin dan Mas Bagio tetap saja menikmati kue Idul Fitrinya dan tidak sholat Jum'ah karena dia mengambil rukso itu. Karena tadi pagi kan baru pulang dari sholat Id Idul Fitri. Paham ya? Jadi dari sini yang kita bisa tahu, ada hadis sholat Id itu bisa merukso sesama sholat Id. Jadi Idul Fitri merukso Idul Jum'ah. Bisa, ya. Nah, aku bawa ke saat ini. Nah, ini kan Idul Adha ini, ya. Ini Idul Adha dan aku mengambil yang sekarang ya. Kalau kada besok itu hal lain, ya. Nah, seandainya ini kan hari Sabtu ini kan. Seandainya kemarin Idul Adha atau seandainya hari ini Idul Adha dan hari ini Jum'ah, maka aku nanti boleh memilih. Apakah aku akan sholat Jum'ah? Apakah aku akan tidak? Itu boleh memilih. Kalau aku nggak sholat Jum'ah tidak apa-apa, karena sudah dirukso sama sholat Idul Adha ini. Seandainya Idul Adha ini jatuh hari Jum'ah, itu loh, ya. Karena kanjeng Nabi begitu. Silahkan yang mau pulang, kalau kami tetap melaksanakan sholat Jum'ah. Ya mungkin ya ada perhitungan. Bayangkan dulu kan transportasi juga sulit, ya. Datang dari mana-mana, sholatnya kan berjamaah itu ke masjid. Nah, setelah itu nanti sholat lagi berjamaah lagi gitu, daripada bolak-balik atau gimana gitu. Dirukso bisa menggantikan. Nah, itulah yang aku katakan. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha bisa menggantikan atau merukso Idul Jum'ah? Dan hadisnya ada. Karena mereka sama-sama sholat Id. Itu loh, ya. Sama-sama sholat Id. Kalau khamsah sholawatin fil yaumilatin, duhur itu ada dalam kelompok sholat 5. Itu bukan sholat Id. Coba ini aku tunggu jawabannya, kok nggak ada yang cari hadis yang Mas dari Condet ya, Jakarta Timur itu. Mana hadisnya? Apa hukumnya ketika orang melaksanakan sholat Jumat ditinggalkan 1 kali, dibandingkan nanti orang tidak melaksanakan sholat duhur ditinggalkan 1 kali, sama nggak? Nggak sama. Nggak sama. Ya,
Nggak sama itu loh. Makanya ini kajian ini pelik ya. Berikutnya ya, memang pernah Kanjeng Nabi itu waktu haji wada dia atau ya haji wada beliaunya tidak sholat Jum'ah pada waktu itu hari Jum'ah. Tapi ini kebanyakan disalahpahami. Nah itu Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah, maka beliaunya sholat duhur. Cara pandangnya begitu dan ini keliru. Cara pandangnya harusnya berupa pertanyaan, kenapa Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah? Karena sholat Jum'ah itu tidak wajib bagi musafir. Sholat duhur karena dia termasuk khomsah sholawatin, dalam kondisi apapun itu wajib. Pada waktu itu Rasulullah kan Kanjeng Nabi kan sedang haji wada dari Madinah ke Mekah, sedang safar. Jadi adanya Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah karena kondisinya musafir. Maka kalau kita musafir, itu Jum'ah tidak menjadi kewajiban kita, tapi duhur tetap kewajiban kita. Jadi jangan dipahami, oh itu karena nggak sholat Jumat terus dia sholat duhur. Tidak. Karena duhur dan Jum'ah itu tidak ada hadis rukso seperti Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Jum'ah. Paham di sini? Ya. Jadi beda-beda, domainnya itu beda-beda gitu ya. Sekarang kalau kamu terlalu sulit gini aja lah. Sholat yang ada khotbahnya kamu kumpulkan dengan sholat yang ada khotbahnya. Sholat yang ada khotbahnya kan kita tahu kan Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Gak ada ceritanya sholat duhur pakai khotbah. Nanti ada pendapat, oh yang 2 rakaat itu pengganti, ya kan gitu katanya, yang 2 rakaat itu pengganti dari yang 2 rakaatnya, sehingga sholat Jumat 2 rakaat ditambah khotbah 2 rakaat. Itu coba cermati, apa benar begitu? Kalau dibawa ke Jumat, tapi kalau kita bawa ke duhur kan tidak pernah ada khotbah. Jadi sudah kita nampak sudah beda. Yang paling mencolok tadi itu loh, ketika safar kita tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi dalam kondisi apapun kita diwajibkan sholat duhur. Ya, karena sholat duhur itu tidak bisa ditinggalkan, khomsah sholawatin fil yaumil wal lailatin. Ya, ini pelik, aku akui pelik, maka aku juga belum membuat videonya dalam satu video khusus, enggak. Sengaja aku bikin tersebar di antara judul ini supaya kalian minimal dapat saja informasinya dulu, ya. Dapat informasinya dulu, ya. Baru nanti memang kalau dimungkinkan kita bikin videonya, satu video yang khusus membahas itu, ya. Oke. Paham ya? Kebetulan ini tadi sholat Idul Adha, ya. Makanya kalau seandainya ini hari Jumat, maka aku nanti ada 2 pilihan. Boleh aku sholat Idul Jumat, boleh tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan komen-komen dari kalian, ya. Dari Mbak GF Soleha kita dari Palu, terima kasih atas doa baiknya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mas TH dari Gresik, ya, mantap sekali, dia menyimpulkan begini. Intinya Allah menciptakan alam semesta atas asas keseimbangan, ungkapan pasti alam dalam kurung atau hukum alam atau sunatullah. Semuanya serba teratur dan patuh terhadap hukum Allah. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan, ada laki-laki, ada perempuan, ada suka, ada duka, ada menangis, ada tertawa, ada hidup, ada mati. Alam semesta patuh terhadap perintah Allah. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai manusia sudah seimbang dalam menjalani hidup selama ini? Diri kita masing-masing lah yang bisa menjawabnya, ya. Apakah antara hak dan kewajiban sudah seimbang? Apakah lebih sering melanggar aturan Allah atau lebih sering patuh sama aturan Allah?
Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Matur nembah nuwun, salam Islam rasional. Itu dari Mas TH di Gresik. Dari mana ini? Mas atau Mbak ini ya, BA ya, BA. Oh, Jogja. Ternyata aku punya banyak saudara di Jogja ya. Berarti kalau aku ke Jogja nanti boleh dong singgah mampir ngombe sebentar di sana. Ya, aku kadang-kadang kalau ke Jogja nggak punya tujuan ke siapa ini ya. Ternyata banyak juga peyor kita dari Jogja, saudara kita dari Jogja. Begini katanya Mas atau Mbak BA ini ya. Mantap penjelasannya Gus tentang timbangan, sungguh sangat nalar. Terima kasih Gus, otakku jadi lebih terbuka, salam dari Jogja. Oke, salam otak terbuka, salam rasional, selamat tinggal kebodohan, selamat tinggal kegoblokan ya. Dan aku juga berdoa ya, semoga yang baik-baik dari dakwah ini, kebaikannya juga tersalurkan kepada seluruh kalian yang ikut mendukung dakwah ini sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Karena ada saudara kita yang mendapatkan pencerahan sehingga otakku jauh lebih terbuka. Ya. Jadi aku tidak mau di surga sendirian. Aku ingin bersama saudara-saudaraku ini semua yang mendukung channel dakwah ini. Semoga kebaikan dakwah ini juga tersurahkan atas kalian semua. Maka aku bilang dukung dakwah. Sebatas apa? Sebatas yang kamu mampu. Seberapa? Ya kamu sendiri yang paling tahu batas kemampuanmu seberapa. Kalau kamu gajah ya kasih gajah, kamu semut ya kasih semut. Nggak boleh gajah kasih semut, juga nggak boleh semut kasih gajah. Nggak boleh. Proporsional ya. Oke, matur nuwun ya Kang Mas atau Mbak BA yang ada di Jogja. Lain kali bisa ketemuan dong ya. Kita bisa nyanyi-nyanyi di apa? Di pendopo lawas itu ya. Sama minum kopi ya. Nyanyikan sebuah lagu untukku. Kang Mas Ake dari Bogor Timur nyimak kajian guru. Oke, terima kasih. Kang Mas SA, assalamualaikum. Darjo nderek ngaos Gus. Oh, ngapunten Bu. Ibu ini ya, seorang ibu SA. Karena gambarnya kecil banget Bu, jadi nggak nampak. Ngapunten nggih. Darjo nderek ngaos Gus. Nah, ini ciri orang Jawa begitu. Sidoarjo jadi Darjo. Seperti tadi Pak Saparin jadi Pak Rin. Itu tipikal bahasa dalam budaya Jawa seperti itu. Oke Bu, salam untuk sederek-sederek di Darjo ya. Aku Bu kalau ke Sidoarjo itu ke Jalan Majapahit Bu. Di sana ada rawon. Rawon Majapahit Bu. Mungkin ada yang tanya ya, Gus buat ini tempat makanan ngerti aja ya. Ya bukan aku sih, aku ditraktir teman-teman. Kalau aku duit dari mana? Di Jalan Majapahit itu di Sidoarjo ada depot rawon itu mantap. Kalau di Makassar tuh di Jalan Gagak, soto Makassarnya mantap punya. Oke, untuk Pak dosen kita semoga sehat bersama keluarga. Kalau kita punya saudara Yahudi bagus juga ditanya, apakah yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail? Ikut menyimak. Benar Pak dosen, benar dan I'm agree, aku setuju itu ya. Makanya aku sedang menggagas tema trilogi korban Yahudi, Kristen, Islam. Aku lagi coba pikir-pikir gimana nanti skemanya supaya aku bisa sampaikan dalam bentuk video kepada kalian semua dan supaya gampang diikuti ya. Trilogi korban Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Karena di sana banyak polemik di antara tiga anak-anak Abraham ini. Berpolemik semua itu. Kristen ya iya, Yahudi ya iya, Islam ya iya. Ya. Terima kasih laiku ya. Semoga satu saat menjadi rektor ya. Berikutnya YTH, Kang Mas YTH. Assalamualaikum Gus, semoga Allah tetap memberikan kesehatan. Maaf Gus, izin bertanya, apakah dalam doa harus ada ijazahnya dari para kiai biar manjur atau demun Gus? Salam, solawat dan anti skip. Ya kalau yang bisa begitu supaya mantap monggo silahkan, tapi aku tidak.
Doa itu kan sebuah proses dialog, interaksi antara kita hamba dan pada Gusti Allah sebagai ilah kita. Jadi apa yang mau kamu haturkan ya ngomong saja. Aku nggak model ribet-ribet. Kan doa itu sesuai dengan kondisi kita dong. Apa dia terus tekstual, doa begini gitu? Kan enggak. Biasanya dari kiai itu kan sudah tekstual yang namanya ijazah itu ya. Jadi gini loh ya, aku tetap memberikan, ya silakan saja lah kalau masih tergantung kepada ijazahnya kiai gitu ya. Ya kita bisa maklumi karena kerangka berpikir saudara kita semua tidak sama, dia masih sebatas itu ya sudah. Jadi dia ketergantungan terhadap kiainya. Ya. Jadi dia minta ikan, nggak minta pancing. Makanya aku tidak mau memberikan ikan, aku memberikan pancing supaya kalian bisa mancing sendiri. Begitu juga tentang ini, doa ya sudah kita doa sendiri aja. Nggak perlu ada ijazah dari kiai, dari ustadz, dari tetek bengek. Tetapi bagi teman-teman yang masih ketergantungan terhadap ijazahnya para guru-gurunya, kiainya, ya monggo silahkan. Tentang doa ini nanti satu saat kita akan bahas doa yang paling populer, paling favorit, sering dibacakan oleh ulama dari mulai kelas deso sampai kelas nasional. Robi srohli sodri wayasiril amli wahdul sanyap koli. Aku kadang-kadang tersenyum saja. Kenapa baca doa itu? Dia tahu nggak konteksnya doa itu kok dia baca? Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Tapi ada salah satu teman yang sudah tahu bocorannya ya. Oke gitu Mas YT ya. Pilihan Anda ada di mana? Kalau Anda tanya sama aku, berdoalah sesuai dengan hajat apa yang kamu mau perlukan, minta kepada Allah. Karena doa itu adalah dialog, nggak perlu ada tekstual jadi dibakukan seperti itu. Kalau kamu tanya aku rekomendasi seperti itu. Tapi kalau kamu belum bisa, masih ketergantungan, ya sudah silakan minta ijazah terhadap kiaimu, ustadzmu atau siapapun yang kamu anggap dia orang-orang soleh, ya. Oke. Kang Mas Cece dari Borneo, benar juga ya ada kitab suci yang mengatakan kira-kira. Iya Mas, itu tinggal bagaimana kejelian kita aja, ya. Kira-kira, makanya aku bilang catatan Injil kanonik itu dia akan terjaga kehormatannya kalau dia diposisikan sebagai hadis. Kalau sebagai kitab suci justru dia nanti akan jadi ternoda karena kitab suci itu kan tidak boleh ada kesalahan, 100% harus benar gitu loh. Nah, ini juga kebaikanku ini juga sama mereka kadang-kadang disalahpahami. Bukan aku tidak menghormati Injil kanonik itu. Justru kalau menghormati, posisikan dia sebagai hadis gitu loh. Hadis salah nggak apa-apa. Lah ini kalau kitab suci salah, kitab suci kira-kira itu kitab sucinya gimana? Kitab suci kok kira-kira? Apalagi ada teman kita Mas SE itu dulu apa sudah ada jam. Makanya itu bagaimana dia bisa sebut jam 3 orang belum ada jam. Jadi masalah lagi catatan Injil itu. Ya. Ya. Makanya aku dulu kan penasaran. Nabi itu belajar sholat kan harus ada gurunya. Siapa gurunya? Maka Allah mengutus Jibril. Jibril yang ngimami. Nah, itu hadisnya panjang itu ya. Tentang waktu-waktu itu apa bicara jam? Enggak. Kalau bicara jam aku protes karena pada waktu itu pabrik jamnya belum ada. Bagaimana kan bicara jam? Itu yang menjadi ukuran alam, yaitu matahari. Makanya aku bilang Islam itu menggunakan Samsiah dan Komariah, dua-duanya dipakai. Jadi di hadis itu dijelaskan ketika matahari condong ke barat, ketika matahari condong begini begitu. Jadi patokannya matahari, bukan jam. Kalau jam mesti aku kritik. Kalau hadisnya bunyi jam. Karena pada waktu itu jangan jam, pabrik jamnya aja belum ada. Jadi dia menggunakan tanda-tanda alam. Makanya ini di terjemahan Injil kanonik saudara kita yang Kristen ini itu bermasalah. Dia bilang jam 3. Dari mana dia tahu bahwa pada waktu jam belum diketemukan? Harusnya pakai tanda-tanda alam. Ya, seperti hadis tadi itu. Dikatakan lagi kira-kira. Kitab suci itu tidak boleh kira-kira. Maka yang boleh kira-kira itu hadis gitu ya. Tapi ya terserah lah ya. Aku tetap menghormati untuk saudara-saudara Kristenku. Semoga tidak menjadi batu sandungan untuk kita saling berdiskusi dengan baik ya. Itu hanya masukan dari aku ya. Oke.
Itu Mas CC yang ada di Borneo. Berikutnya Kang Mas SE yang ada di Semarang, ya. Kalau saya menarik hikmah dari kisah Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal begini. Allah selalu meminta kepunyaan kita yang sangat kita cintai, menguji seberapa cinta kita kepadanya, seberapa besarnya. Kisah Abraham dan anaknya ini tidak ada hubungannya dengan korban penebusan dosa. Menarik. I'm agree, aku setuju, Mas SE. Ya, makanya nanti akan kita diskusikan juga ya tentang korban ini sebetulnya bagaimana dalam perspektif Yahudi, Islam dan Kristen juga. Ini terjadi trilogi yang berbeda ini. Ya. Tapi setidaknya intinya aku setuju bahwa korban itu adalah, kan aku sudah cerita kemarin, ketika Bapak Abraham membagikan daging kepada penduduk di sekitarnya, ada yang cerita bahwa Pak Abraham tuh orangnya suka ngasih, suka memberi gitulah ya. Pak Abraham dengar, Pak Abraham ngomong pada waktu belum punya anak. Aku kalau Allah yang suruh, jangankan domba, anakku pun aku sembelih. Ketika belum punya anak. Ketika sudah punya anak, menunggu sekian lamanya, lagi disayang-sayangnya, diperintahkan untuk menyembelih. Itu juga menjadi argumentasi psikologis dalam keislaman bahwa yang dibunuh itu bahwa yang disembelih itu Ismail. Karena apa? Kalau sudah punya dua, keberatan hatinya tidak begitu berat, Mas SE. Kalau Ishak sudah ada, Ishak disembelih masih ada Ismail. Tapi kalau anaknya baru satu-satunya dan dia tunggu sekian lama, akhirnya Allah bilang, sembelih anakmu, itu psikologisnya jauh lebih berat loh, Mas. Dalam hadis dikatakan walat zamrotun kolbu. Anak walat zamrotun samaro, buahnya kolbu, hati. Anak buahnya hati. Makanya aku pesankan sama kalian, jangan cerita anak kepada temanmu yang sudah puluhan tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Dia tersinggung nanti, kasihan. Ya. Jadi psikologisnya beda, Mas. Kalau misalkan Pak Abraham sudah punya anak dua, disembelih satu masih ada satu. Ya, kasih sayangnya, cinta pengorbanannya itu lebih berat kalau satu. Maka setuju dengan yang jenengan sampaikan, ya. Itu untuk menguji kamu lebih cinta duniamu yang diwakili oleh anak, oleh istri, oleh harta, ya. Apa lebih taat kepada aku? Gitu loh. Makanya kalau kita lihat, sebetulnya banyak mau kita gali ya, bahwa para nabi itu dulu berkorban untuk menegakkan dinullah. Sekarang kalian tuh harus berkorban juga. Apa yang bisa kalian korbankan? Ya aku bilang lagi, sejauh apa yang kalian punya, berikan. Allah nggak nuntut di luar kemampuanmu. Ya, oke Kang Mas SE, kebetulan aku mau menjelaskan itu. Kang Mas SE sudah menjabarkan bahwa Allah meminta kepunyaan kita yang sangat kita cintai, gitu ya. Menguji seberapa cinta kita kepadanya, kepada Allah. Setuju, Mas? Oke. Berikutnya Kang Mas HH, ini ada di mana Kang Mas? Aku belum mendapatkan alamatmu. Sukabumi. Kumaha damang pawartorsna Kang HH, ya. Sukabumi. Oke. Assalamualaikum. Maaf Oot Gus, saya cuma mencermati channel Gus. Ini iklannya padat banget. Iklan ini kurang-kurangnya bisa ganggu psikologis dari penyimak, ya. Kusnuzonnya YouTube apresiasi suujonnya ada yang nggak suka kajian ini. Coba-coba ganggu psikologis viewernya, ya. Tapi alhamdulillah baru seumur ada YouTube saya nggak skip iklan, bentuk dukungan terhadap kajian ilmiah. Salam buat semua viewer dari Sukabumi. Subhanallah, alhamdulillah. Terutama aku akan sampaikan terima kasihku atas apresiasinya, atas sholawatnya yang diberikan dengan bentuk ini merupakan channel YouTube yang dia tidak pernah skip. Ya, begini katanya. Baru seumur ada YouTube yang saya nggak skip iklan.
Itu apresiasi yang penghormatan yang perlu aku balas dengan ucapan terima kasih Kang Mas ya, memberikan apresiasi yang terbaik ya. Jadi ini salah satu channel, bukan salah satu nih, seumur tuh berarti satu-satunya channel yang dia tidak mau skip iklan ya, sebagai bentuk sholawatnya terhadap channel ini ya. Gini Kang Mas, haha, sebetulnya keresahan Mas itu juga keresahanku, dan itu pernah aku sampaikan beberapa waktu yang lalu. Aku jadi tanda tanya, kenapa justru iklanku itu lebih banyak iklan-iklan dari agama Kristen. Kita bela-belaan saja lah ya. Kan kita juga tidak mendiskreditkan, kita bicara fakta. Dan iklannya itu panjang-panjang. Ada 2 iklan itu yang sampai 2 jam lebih loh. Makanya aku katakan kalau yang ketemu gitu nggak usah matikan, tetap dihidupkan dan tinggalkan. Tinggal bersih-bersih, tinggal baca buku, tinggal apa. Nanti setelah 2 jam lihat, setelah selesai baru kamu ngaji. Aku juga ada praduga ya, belum tentu juga benar ya. Sama seperti jenengan. Apakah ini memang apresiasinya YouTube atau ada dalam bentuk by design untuk mengganggu psikologis viewerku? Ya, aku sama seperti jenengan. Artinya kita tidak mengatakan begitu, cuman menyampaikan probabilitasnya seperti ini loh. Benernya seperti apa ya kita tidak tahu. Ya. Jadi keresahan jenengan ya, itu sama keresahanku yang sudah aku sampaikan beberapa saat lalu ya. Ya, semoga lama semuanya menjadi baik ya, dan aku terima kasih sudah tidak pernah skip, dan salam untuk keluarga di Sukabumi ya. Kalau ada ketemu yang panjang-panjang iklannya seperti yang aku sampaikan tadi lah ya. Oke. Saya mengikuti apa kitab Taurat. Oh, ini Mas SE lagi ya dari Semarang. Dan menurut orang Yahudi bahwa Ishak lah yang diminta Allah untuk dikorbankan oleh Abraham. Gitu. Saya kira itu asik juga Mas SE, seperti kata Pak dosen kita, seandainya kita bisa duduk bareng anak-anak Abraham ini, Yahudi, Kristen, Islam, itu akan menjadi lebih baik. Udah berapa lama leh? Nah, sudah 37. Maka sebelum terlanjur, aku putuskan nanti kita bikin 1 season lagi ya. Oke. Untuk sampai di sini dulu ya, karena ini sudah lewat dari 30 menit ya. Sudah lewat 7 menit bahkan. Aku sudahi dulu ya. Nanti kita bikin, jadi hari ini kita unggah mampir ngumbenya 2 kali ya. Kan ini sedang libur, nggak apa-apa lah ya. Karena nanti aku juga akan menjelaskan tentang sholat yang 5 itu bagaimana ya. Oke. Untuk semua saudara-saudaraku, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah ya, kesehatan yang prima ya, sehingga kita tetap dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Jaga iman, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi menjadi milikmu dalam hidupmu yang tidak pernah lepas ya, menjadi bersamamu dalam keabedanmu kelak ya. Namun demikian jangan lupa beri penghormatan kepada saudara kita yang lain. Oke, sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti di seri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.